warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Aryani, Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya di sini akan menyampaikan materi yang pertama, yakni wawasan bidang akademik. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kemudian ada Fakultas Syariah, kemudian ada Fakultas Ekonomi, kemudian ada Fakultas Psikologi, dan Fakultas Sains dan Teknologi, lalu Fakultas Humaniora, dan yang terakhir Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran. Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga terdapat program pasca sarjana. Jadi, total program studi yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, baik S1, S2, dan S3, berjumlah 46 prodi. Saat ini, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berada di tahap pengakuan dan reputasi internasional. Upaya internasional dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memadukan antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama melalui Ma'had Al-Jam'iyah selama 1 tahun. Kemudian Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang banyak sekali memiliki fasilitas, di antaranya lembaga pengembangan bahasa yang terdiri dari bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Selanjutnya terdapat rumah moderasi agama yang akan membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Selain itu, di kampus UIN Maliki Malang ini terdapat perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya-karya ilmiah. Nah, masa perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, juga dengan mata kuliah profesi, juga dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Sedangkan mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas. Juga terdapat mata kuliah program studi yang membedakan antara program studi lainnya. Di tahun ini pembelajaran akan dilakukan secara daring melalui platform Zoom, GMAT, e-learning, dan lain-lain. Perkuliahan aktif pada tanggal 6 September sampai Desember 2021. Lanjut pada materi yang kedua, yakni wawasan bidang
kemahasiswaan. Melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTP menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu, mahasiswa harus mempunyai karakter berpikir ilmiah. Pada hakikatnya, berpikir secara ilmiah adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan keagamaan. Di samping berpikir ilmiah, mahasiswa juga harus berpikir positif. Karena jika kita sudah berpikir positif, maka perilaku kita insya Allah juga akan menilai pada nilai positif. Nah, berperilaku positif dapat dilakukan dengan berperilaku sopan, berbicara dengan sopan, dan berbuat baik terhadap sesama. Nah, pesan dari Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang kepada kita mahasiswa, jangan sampai saat nanti perkuliahan tatap muka dimulai, mahasiswa banyak membuat kekagetan di kampus, yang mana mahasiswa berambut gondrong dan berpakaian yang kurang berkenan untuk dipandang, seperti berpakaian yang berbahan dari kaos atau lainnya yang kurang berkenan saat dipandang. Karena apa? Karena Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dipengaruhi oleh niat dan cita-cita menegakkan ajaran Islam untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus selalu meneladani sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang organisasi kemahasiswaan yang ada di universitas. Pertama, Dewan Eksekutif Mahasiswa atau yang biasa disebut dengan DEMA. Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di lingkungan universitas. Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah istilah bagi organisasi kemahasiswaan yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Sedangkan organisasi yang ada di bawah naungan Kemendikbud Dikti adalah menggunakan istilah Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Dewan Eksekutif Mahasiswa memiliki fungsi pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan juga berfungsi sebagai lembaga yang akan mengkoordinasikan instruksi kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Selanjutnya, tugas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah melaksanakan program kerja yang telah disiapkan oleh Senat Mahasiswa Universitas. Lalu yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang terakhir adalah melaksanakan koordinasi dan sinkron kegiatan kemahasiswaan. Dewan Eksekutif Mahasiswa memiliki kementerian-kementerian, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Politik, dan Hukum,
Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dewan Eksekutif Mahasiswa memiliki program kerja prioritas. Di antaranya adalah program kerja Sahabat Desa yang bertujuan untuk melatih kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya ada Senat Mahasiswa atau yang biasa kita panggil dengan SEMA Universitas. Senat Mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Senat Mahasiswa memiliki 4 fungsi. Yang pertama sebagai advokasi, yang kedua sebagai legislasi, yang ketiga sebagai pengawasan, dan yang keempat sebagai penganggaran. Adapun tugas-tugas Senat Mahasiswa adalah mengawasi dan mengontrol jalan kegiatan yang diadakan oleh DEMA Universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan di setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. Lalu yang ketiga, memberikan pengesahan di setiap laporan pertanggungjawaban. Dan yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak. Selanjutnya, Senat Mahasiswa memiliki 4 komisi. Yang pertama, Komisi A yang terdiri dari Komisi Advokasi dan Hukum. Yang kedua, ada Komisi B yang terdiri dari Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Lalu yang ketiga, ada Komisi C yang terdiri dari Komisi Administrasi dan Keuangan, dan yang terakhir Komisi D yang terdiri dari Komisi Komunikasi dan Informasi. Materi selanjutnya adalah mengenai moderasi beragama. Nah, tidak sedikit dari masyarakat Indonesia beranggapan jika kita berharap itu menjadi muslim yang baik, karena orang melihat dari simbol-simbol yang dipakai. Orang melihat kesolehan seseorang, melihat kedekatannya kepada Allah, dilihat pada simbol-simbol yang dipakai. Jika ada seseorang yang alim, yang berlatar belakang pesantren, tapi tidak diiringi dengan simbol-simbol mengarab yang tadi, maka itu menjadi anggapan belum menjadi Islam yang sempurna. Seperti contoh, ada seorang alumni pesantren yang dia merupakan seorang penghafal Al-Quran. Akan tetapi dia tidak dibarengi dengan memberi pencerahan terhadap masyarakat. Maka ia akan kalah dengan seseorang yang berasal dari Timur Tengah yang menggunakan simbol-simbol Arab tadi, sehingga ia akan lebih dipercaya daripada penghafal Al-Quran yang tadi. Nah, apa sih moderasi Islam itu? Moderasi secara etimologis wasatiyah, yang berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Sedangkan secara terminologis adalah pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagamaan, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks, serta konteks. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat memengaruhi pemahaman
dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam. Materi yang selanjutnya mengenai kebangkitan bangsa. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia masih mengalami masa pandemi COVID-19. Adapun kunci menghentikan pandemi COVID-19 yaitu pertama, vaksinasi COVID-19 harus dipercepat setidaknya 70% dari jumlah masyarakat Indonesia. Yang kedua, dengan menerapkan prokes 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pandemi COVID-19 ini sangat membawa efek bagi bangsa Indonesia. Di antaranya, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, menurunnya tingkat perekonomian masyarakat, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang menjadi pengangguran. Kemudian banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan juga banyak orang yang stres. Bahkan tak hanya terjadi pada orang tua, melainkan juga terjadi pada mahasiswa dan para pelajar. Selanjutnya, banyak orang tua yang mengeluh karena tidak hanya menafkahi keluarga, mereka juga harus mengerjakan pekerjaan rumah dari anak-anaknya. Efek selanjutnya, fenomena anak yang harus bekerja. Itu sekarang sudah banyak terjadi. Lalu banyak orang tua yang merasa tidak mampu mengurus anaknya sendiri, sehingga terjadi tindak kekerasan. Lalu yang terakhir, kualitas pendidikan siswa saat ini sangat menurun. Akibatnya banyak pelajar yang mengeluh seakan merasa tidak belajar selama setahun ini. Ada beberapa pesan dari Bapak M. Hasanuddin Wahid terhadap mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di antaranya, kita harus menjadi generasi unggul dengan keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan kesolehan sosial. Sekian materi resume yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.